Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mendapat cerita tentang seseorang yang diajak bekerja sama oleh orang lain. Di awal pertemuan, orang ini mengeluarkan uang sejumlah ratusan ribu. Kemudian dia menyadari bahwa sepertinya itu adalah penipuan. Tetapi yang menjadi responnya adalah begini, ya, sekian ratus ribu itu adalah biaya yang murah untuk mengetahui hati orang tersebut sebelum saya memutuskan untuk berinvestasi lebih besar. Nah, Bapak Saudara, ternyata itu adalah pandangan yang sangat bijaksana untuk memastikan meskipun ada kemungkinan ditipu, dia memilih untuk mencoba terlebih dahulu dengan jumlah yang kecil. Nah, saudara, manusia seringkali menginginkan kemurnian seperti kemurnian perak ataupun emas. Di dalam Amsal 17 ayat yang ketiga dikatakan begini, "Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati." Bapak Ibu Saudara, perak dan emas akan jauh lebih berharga setelah melalui proses pemurnian. Begitu pula kita ingin bekerja sama dengan orang yang memiliki hati dan niat yang murni, yang tidak berniat mencelakai kita. Namun Bapak Saudara, banyak orang yang bicaranya manis, bahkan dia melakukan overclaim, yaitu membangun citra diri seolah-olah mereka hebat, mereka luar biasa. Nah, klaim yang berlebihan seringkali tidak mencerminkan kenyataan. Mengapa hal ini terjadi? Karena banyak orang ingin mendapatkan sesuatu, bahkan jika itu harus berbohong. Bersaudara, orang yang berhati-hati akan diuji, sama seperti perak dan emas. Namun, pribadi yang terhebat di alam semesta, yaitu Tuhan, juga menguji hati kita. Amin. Tuhan memiliki berbagai cara untuk menguji saudara dan saya. Misal contohnya, Tuhan menguji hati Saul dengan memberikan jabatan. Saul diuji untuk melihat apakah dia taat atau tidak. Ketika diberikan beberapa tugas, Saul tidak taat. Dan meskipun sudah ditegur dan diberi kesempatan untuk bertobat, Saul tetap tidak bertobat. Akhirnya Tuhan menyatakan bahwa Saul tidak cocok untuk menjadi raja. Demikian juga saudara dengan Daud. Daud juga diuji. Meskipun Daud tidak sempurna, hati Daud selalu berpaut kepada Tuhan. Daud beberapa kali jatuh dalam dosa, tetapi selalu bertobat dengan segenap hatinya. Bapak Saudara, kita perlu memahami bahwa sepanjang hidup kita, jika kita menginginkan kemurnian, Tuhan juga ingin memurnikan hati kita. Tuhan tahu kondisi kita dan terus membentuk kita agar semakin hari semakin baik. Saudara, dalam kehidupan kita banyak hal yang tanpa kita sadari digunakan oleh Tuhan untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya di hadapannya. Nah, jika kita menyadari hal ini saudara, Tuhan ingin kita memperbaiki diri sehingga kita semakin indah di hadapan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, apakah Anda, saudara dan saya menginginkan kemurnian? Bukankah Tuhan juga demikian? Tuhan akan membuang segala kotoran jiwa di dalam hidup kita sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.